Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Kaum muslimin muslimat, pemirsa YouTube rahimakumullah. Setiap bulan Sya'ban Allah akan mengangkat semua amal ibadah hambanya pada bulan ini. Nabi bersabda, yarfa'allahu a'malal ibadi kullaha fi hadha syahr. Allah akan menilai, akan mengangkat amal-amal ibadah para hambanya pada bulan ini. Pada bulan Sya'ban ada sebuah hari, ada sebuah malam yang kita kenal dengan nama Nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15 bulan Sya'ban. Kalau kita memasuki bulan Nisfu Sya'ban, apa harus kita perbuat? Apa harus kita amalkan? Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan masyarakat kaum muslimin dimanapun berada. Setiap memasuki malam tanggal 15 bulan Sya'ban, setelah sholat maghrib, kita adakan, kita biasakan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu, orang yang tidak sanggup membaca surah Yasin? Hadirlah, datang, dengarkan bacaan Yasin itu, sehingga yang sanggup membaca surah Yasin, yang tidak sanggup mendengarkan bacaan surah Yasin sebanyak 3 kali. Setiap membaca surah Yasin, untuk yang pertama kali, niat memohon pada Allah agar diberi umur panjang dalam senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membaca surah Yasin yang pertama, niatnya seperti itu, diberi umur panjang dan badan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah diberi umur panjang tetapi baik amal. Itu niat yang pertama. Membaca surah Yasin yang pertama, berniat agar diberi umur panjang dan baik amalnya. Yang kedua, dalam membaca surah Yasin, berniat agar terhindar dari musibah, terhindar dari bencana. Saat ini bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia, sedang terkena musibah COVID-19. Bahkan terjadi gunung meletus di mana-mana, terjadi banjir di mana-mana, terjadi gempa bumi, dan lain-lain dan lain-lain. Mari bersama-sama membaca surah Yasin yang kedua. Kita niatkan agar terhindar dari segala musibah, terhindar dari segala bencana. Mudah-mudahan musibah-musibah itu COVID-19
banjir, gempa, gunung meletus dan sebagainya segera berhenti, segera sirna dari muka bumi ini. Amin, Allahumma amin. Membaca surah Yasin yang ketiga, mudah-mudahan kita diberi rezeki yang banyak, yang berkah, yang bermanfaat, halalan thayyibah, yang halal dan bagus. Oleh karena itu, setiap malam nisfu Sa'ban bersama-sama, ayo kita kumpul semuanya di masjid, di musola, di masjid salim, dimanapun saja, untuk membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Setelah selesai membaca surah Yasin, kemudian diakhiri dengan membaca doa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada yang salah kaprah di suatu daerah ketika malam nisfu Sa'ban justru diisi dengan hal-hal lain, balapan motor, menyulut mercon, beris-beris dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu kita hindari. Kita isi malam nisfu Sa'ban dengan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Berikutnya sesudah sholat Isya, banyak di suatu daerah diisi dengan banyak kegiatan, diisi dengan pengajian, diisi dengan membaca tebak, berjanji, simtut, dulur, nasar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian masih dilanjutkan sholat pada malam hari. Wa amma sholatu Sya'bana falalatul khamisah asara minhu, pada malam tanggal 15 bulan Sya'ban, sholat sebanyak 100 rakaat dan setiap 2 rakaat salam. Kalau toh kita sanggup sholat malam ada nisfu Sa'ban, pada malam nisfu Sa'ban dengan 100 rakaat, setiap 2 rakaat salam, alangkah indahnya, alangkah baiknya. Tetapi sebaliknya, kalau tidak sama sekali, rasanya emang-emang. Kalau tidak sanggup 100 rakaat, ya barangkali 2 rakaat, 4 rakaat dan sebagainya. Bagaimana caranya? Sholat fi kulli rakaatin ba'dal Fatihah, setiap rakaat sesudah Fatihah membaca surat Ikhlas sebanyak 11 kali. Rakaat pertama takbiratul ihram, membaca Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, sebanyak 11 kali. Rakaat kedua juga demikian, berdiri membaca Fatihah dan juga membaca suratul Ikhlas sebanyak 11 kali. Selesai, kemudian salam. Itu dulu. Satu sholat sebanyak 2 rakaat. Kalau toh tidak bisa banyak 2 rakaat, syukur. Kalau lebih 4 rakaat, 6 rakaat dan seterusnya. Kaum muslimin, keterangan ini boleh dibaca di kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 203. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di samping sholat-sholat tersebut, habis maghrib membaca surah Yasin 3 kali, habis isya diisi pengajian, berjanji dan lain sebagainya, maulid, di tengah malam kita isi dengan sholat. Alangkah indahnya ketika ditambah dengan bacaan Rabbighfirli
wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Sebanyak 100 kali. Siapa yang mau membaca ini, maka yang sempit akan dibuat luas, yang susah akan dibuat mudah, dan Allah akan memberikan rezeki pada orang itu apa-apa yang tidak dikira-kira, yang tidak dinyana-nyana. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Bisa ditambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca Quran, tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Mari kita isi nisfu Sya'ban itu dengan berbagai macam kegiatan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala alaihi salatu wassalam, atani Jibril lailatal nisfi min Sya'ban. Nabi Muhammad SAW bersabda, datanglah kepadaku malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian malaikat Jibril itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailatun, malam ini, malam nisfu Sya'ban ini adalah suatu malam, tuftahu fiha abwabus sama'i wa abwabur rahmah. Pintu langit, pintu kasih sayang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakum wa sholli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Muhammad, bangunlah malam hari, sholatlah dan angkat tanganmu untuk memohon, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi bersabda lagi, fakultu ya Jibril, ma hadhil lailah, malam ini malam apa? Kenapa saya diperintahkan untuk bangun malam? Kenapa dikatakan pintu rahmah, pintu langit dibuka pada malam hari ini? Faqala, malaikat Jibril berkata, hadhihi lailah, ini malam, yuftahu fiha salah sumi'ati babin rahmah, 300 pintu kasih sayang, pintu rahmat Allah dibuka lebar-lebar pada malam ini. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah akan mengampuni semua orang kecuali orang yang musyrik, orang menyekutukan Allah, kecuali orang yang ahli sihir, kecuali orang yang ahli tenung, kecuali orang yang memendam rasa dengki, kecuali orang yang meminum khamar, kecuali orang yang suka berzina, kecuali orang yang memakan riba, kecuali orang yang suka berani kepada kedua orang tua, kecuali orang yang suka adu domba, kecuali orang yang memutus persahabatan. Orang-orang yang disebutkan tadi tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang itu mau meninggalkan perbuatan jahilnya. Begitu agungnya, begitu mulianya malam nisfu Sya'ban ini. Bersama-sama mari kita isi, luangkan waktu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya kurang lebih bahwa setiap pada bulan Sya'ban amal ibadah kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika memasuki malam nisfu Sya'ban, mari kita isi dengan satu, membaca surah Yasin 3 kali. Yang kedua, sholat sunnah. Setiap 2 rakaat salam. Setiap rakaat membaca surah Al-Fatihah
dan membaca surat Ikhlas sebanyak 11 kali. Kemudian diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain, sholat malam, pengajian, membaca tebak, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca sholawat, dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur, diberi kesehatan, kesempatan untuk dapat mengisi malam nisfu Sa'ban dengan berbagai kegiatan yang sudah saya sebutkan di atas. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.